Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas dua hal penting yang harus ada dalam tes kemampuan kognitif, yaitu validitas dan rehabilitas. Apa sih itu validitas dan rehabilitas? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita membahas tentang validitas. Nah, validitas ini artinya tes yang kita buat benar-benar mengukur apa yang harusnya kita ukur. Nah, contohnya, kalau kita membuat tes untuk mengukur kemampuan numerik, hasil dari tes tersebut harus menunjukkan kemampuan numerik seseorang, bukan yang lainnya. Nah, validitas juga ada jenisnya, salah satunya adalah validitas konstruk. Nah, teman-teman, validitas konstruk ini memastikan bahwa hasil dari tes benar-benar sesuai dengan konsep teoritis yang ingin kita ukur. Misalnya, tes numerik ini benar-benar mengukur logika dan kemampuan berhitung. Nah, teman-teman, selain validitas, ada juga yang namanya rehabilitas. Nah, rehabilitas ini artinya tes yang kita buat harus konsisten. Jadi, teman-teman, kalau seseorang mengerjakan tes ini benar-benar beberapa kali, hasilnya akan tetap stabil. Nah, ini penting supaya kita bisa yakin kalau perbedaan hasil dari tes tersebut memang karena perbedaan kemampuan, bukan karena faktor acak atau kesalahan tes. Nah, teman-teman, kita masuk ke salah satu cara untuk menguji tes validitas, yaitu dengan pendekatan multi-trait. Nah, ini agak teknis tapi gampang kok untuk kita pahami bareng-bareng. Nah, misalnya kita punya dua tes untuk mengukur kemampuan numerik dan dua tes untuk kemampuan verbal. Nah, kita ingin lihat apakah hasil tes numerik dengan metode yang berbeda punya kolerasi yang tinggi. Kalau memang tinggi, berarti tes ini punya validitas konvergen. Nah, artinya tes ini benar-benar mengukur kemampuan numerik. Di sisi lain, kalau korelasinya rendah antara tes numerik dan tes verbal, ini menunjukkan adanya validitas diskriminan. Artinya, tes tersebut tidak tertukar dengan kemampuan verbal. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh dalam tabel ini. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa tes kemampuan numerik 1 dengan tes kemampuan numerik 2 punya korelasi tinggi, yaitu 0,750 yang menunjukkan validitas konvergen. Tapi ketika kita lihat kolerasi antara kemampuan numerik 1 dan kemampuan verbal 1 yang hanya 0,200, ini menunjukkan validitas diskriminan. Nah, karena memang harusnya tes tersebut mengukur segala perbedaan. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa rehabilitas tes ini cukup tinggi, yaitu 0,900. Nah, teman-teman, artinya tes ini konsisten dalam mengukur kemampuan numerik. Jadi, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang validitas dan rehabilitas. Dua hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tes yang kita buat itu tidak hanya akurat, tapi juga konsisten. Validitas faktorial adalah jenis validitas yang menilai apakah struktur faktor dari suatu instrumen pengukuran sesuai dengan teori atau model yang mendasarinya. Validitas ini berkaitan dengan sejauh mana sejumlah variabel yang diamati atau observe variable mencerminkan faktor-faktor yang mendasari dalam suatu konstruk teoritis. Validitas faktorial sering dievaluasi menggunakan yang pertama, analisis faktor. Konsep dasar validitas faktorial. Validitas faktorial berkaitan erat dengan analisis faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengkonfirmasi struktur faktor dari suatu alat ukur atau kuesioner. Ini penting ketika kita ingin memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur beberapa dimensi atau konstruk yang diharapkan.
Contohnya dalam tes kecerdasan. Jika instrumen diklaim mengukur dua faktor seperti kemampuan verbal dan numerik, analisis faktorial dapat digunakan untuk menguji apakah memang dua faktor tersebut muncul dari data yang diperoleh. Nah, kita masuk dalam jenis-jenis analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor eksploratory. Ini digunakan ketika peneliti belum memiliki model teoritis yang jelas terkait dengan hubungan antar variabel. Yang kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa banyak faktor yang ada dalam data dan variabel mana yang termasuk dalam masing-masing faktor tersebut. Dan yang terakhir, dalam IFA, peneliti mencoba menemukan struktur laten tanpa asumsi awal yang kuat. Yang kedua, analisis faktor konfirmatori. Nah, ini digunakan ketika peneliti sudah memiliki model teoritis yang jelas mengenai hubungan antar variabel dan faktor. CFA mengevaluasi seberapa baik data empiris cocok dengan model yang sudah ada. CFA digunakan untuk menguji validitas struktural instrumen, apakah data yang diperoleh sesuai dengan struktur faktor yang diharapkan berdasarkan teori. Nah, kita masuk dalam proses analisis faktor. Yang pertama, identifikasi faktor. Berdasarkan data, menentukan beberapa banyak faktor yang mungkin ada. Ini dapat dilakukan melalui uji Eigenvalue atau scree-plot. Yang kedua, rotasi faktor. Untuk memudahkan interpretasi, rotasi faktor dilakukan yang bisa bersifat ortogonal atau tanpa korelasi antar faktor, atau oblik, atau faktor bisa saling berkorelasi. Yang ketiga, interpretasi faktor. Setelah faktor diidentifikasi, peneliti meninjau variabel mana yang memiliki korelasi tinggi dengan faktor tertentu, kemudian membantu dalam memberi nama atau menginterpretasikan setiap faktor. Nah, seberapa pentingnya validitas faktorial? Yang pertama, kesesuaian teoritis. Validitas faktorial memastikan bahwa faktor-faktor yang ditemukan dalam data sejalan dengan teori yang mendasarinya. Ini penting untuk memastikan bahwa instrumen mengukur konstruk yang dimaksudkan. Nah, yang kedua, pengembangan instrumen. Dalam pengembangan alat ukur psikologi, validitas faktorial membantu dalam menyaring item-item yang tidak cocok atau tidak relevan dengan konstruk yang diukur. Yang ketiga, pengukuran multidimensi. Banyak instrumen pengukuran yang terdiri dari beberapa dimensi atau konstruk. Validitas faktorial membantu memastikan bahwa setiap konstruk atau dimensi diukur secara terpisah dan tepat. Nah, cara menilai validitas faktorial. Yang pertama, kesesuaian model dengan data. Untuk menilai validitas faktorial dalam analisis faktor konfirmatori atau CFA, berbagai indeks kesesuaian model digunakan seperti chi-square, comparative fit index, Tucker-Lewis index, root mean square error of approximation. Nah, yang kedua, uji bebas faktor. Beban faktor menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel observasi dengan faktor laten. Yang ketiga, Eigenvalue. Mengukur jumlah variasi yang dijelaskan oleh faktor. Biasanya faktor dengan ini dianggap lebih dari satu signifikan. 2. Scree-plot. Grafik ini menunjukkan penurunan eigenvalue dari setiap faktor dan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi jumlah faktor yang tepat untuk digunakan dalam analisis. Contoh aplikasi validitas faktorial, misalkan ada kuesioner yang dirancang untuk mengukur kecemasan dan depresi. Analisis faktor yang digunakan untuk menguji apakah item-item dalam kuesioner tersebut berbagi menjadi dua faktor yang sesuai, yakni kecemasan dan depresi.
Jika validitas faktorial tercapai, maka dua faktor ini akan teridentifikasi dengan baik dari data yang diperoleh sesuai dengan hipotesis awal. Analisis struktur faktor adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi dan memodelkan hubungan antara sejumlah variabel, observasi, dan faktor-faktor laten yang mendasarinya. Faktor-faktor laten ini adalah konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat diperkirakan melalui variabel-variabel observasi yang terukur. Analisis struktur faktor biasanya digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi dimensi atau faktor yang mendasari data pengukuran. Kita masuk dalam konsep dasar analisis struktur faktor. Nah, tujuan utama dari analisis struktur faktor adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor laten. Faktor laten adalah variabel yang tidak terukur secara langsung, tetapi mempengaruhi variabel-variabel observasi. Misalnya dalam tes kecerdasan, faktor laten bisa berupa kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan sebagainya. Nah, yang kedua, mengurangi dimensi data. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor laten, kita bisa mereduksi kompleksitas data yang melibatkan banyak variabel ke dalam beberapa faktor utama yang lebih sederhana. Yang ketiga, menjelaskan struktur hubungan. Analisis ini membantu menjelaskan hubungan antar variabel yang terukur dengan mengaitkannya ke faktor-faktor yang mendasarinya. Kita masuk dalam jenis-jenis analisis struktur faktor. Terdapat dua jenis utama dalam analisis faktor, yakni analisis faktor eksploratory dan analisis faktor konfirmatory. Keduanya digunakan untuk tujuan yang berbeda. Nah, yang pertama, analisis faktor eksploratory. Ini digunakan ketika peneliti belum memiliki asumsi atau model teoritis yang jelas mengenai hubungan antara variabel observasi dan faktor laten. Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi struktur faktor yang mungkin ada dalam data tanpa adanya hipotesis awal. Nah, berikut berusaha untuk mengidentifikasi beberapa banyak faktor yang ada dan variabel observasi mana yang berhubungan dengan setiap faktor tersebut. Prosedur FA. Yang pertama, menggunakan teknik seperti principal component analisis atau maksimum likelihood untuk mengidentifikasi faktor-faktor. Berikut rotasi faktor. Setelah faktor diekstraksi, dilakukan rotasi faktor untuk memudahkan interpretasi. Rotasi ini bisa bersifat ortogonal atau tanpa korelasi antar faktor atau oblik faktor saling berkorelasi. Yang berikut pemilihan faktor. Berdasarkan nilai Ascriplot, diputuskan beberapa banyak faktor yang signifikan untuk memastikan dalam model. Yang kedua, analisis faktor konfirmatory. Ini digunakan ketika peneliti sudah memiliki model teoritis atau hipotesis tentang hubungan antara variabel observasi dan faktor laten. CFA ini bertujuan untuk menguji apakah struktur faktor dalam data sesuai dengan model teoritis yang diusulkan. CFA adalah bagian dari pendekatan atau model persamaan struktural yang lebih luas. Prosedur CFA. Model spesifikasi, yang itu peneliti menentukan model faktor laten yang dihipotesiskan, yaitu variabel mana yang berkaitan dengan faktor mana. Kemudian estimasi parameter, yaitu parameter model seperti beban faktor atau faktor loading. Diestimasi untuk menentukan kekuatan hubungan antar variabel, observasi, dan faktor laten. Yang terakhir, uji kesesuaian model. Berbagai indeks kesesuaian
digunakan untuk menilai apakah model yang dihipotesiskan sesuai dengan data. Beberapa indeks kesesuaian termasuk chi-square, root mean square error of approximation, dan Tucker-Lewis Index. Komponen utama dalam analisis faktor yang pertama beban faktor. Ini menunjukkan beberapa kuat hubungan antar variabel observasi dengan faktor laten. Beban faktor berkisar antara kurang 1 hingga 1 dengan nilai yang lebih besar menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Yang kedua, eigenvalue. Merupakan ukuran total variasi yang dijelaskan oleh setiap faktor. Faktor dengan eigenvalue lebih dari 1 dianggap signifikan, sementara faktor dengan eigenvalue lebih kecil biasanya tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian communality, menunjukkan seberapa banyak variasi suatu variabel observasi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor laten. Communality berkisar antara 0 hingga 1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel tersebut sangat terkait dengan faktor laten. Yang keempat, rotasi faktor. Setelah faktor diekstraksi, rotasi faktor dilakukan untuk mempermudah interpretasi. Ada 2 jenis rotasi utama. Yang pertama, rotasi ortogonal atau rotasi yang tidak mengizinkan faktor-faktor untuk berkorelasi. Contohnya adalah Varimax. Kemudian rotasi oblique. Rotasi yang mengizinkan adanya korelasi antar faktor. Contohnya adalah oblimin. Kita masuk dalam prosedur analisis struktur faktor. Yang pertama, menentukan model awal. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, ekstraksi faktor. Yang keempat, rotasi faktor. Dan yang kelima, evaluasi dan interpretasi. Dan yang keenam, uji kesesuaian model. Kemudian, indeks kesesuaian model dalam CFA. Dalam CFA, penting untuk menilai seberapa baik model yang dihipotesiskan cocok dengan data. Beberapa indeks yang sering digunakan adalah chi-square. Uji chi-square digunakan untuk menguji kesesuaian model. Nilai chi-square yang kecil menunjukkan bahwa model cocok dengan data. Kemudian, yang kedua, root mean square error of approximation. Menunjukkan seberapa baik model yang dihipotesiskan mendekati model populasi yang sebenarnya. Nilai RMSE di bawah 0,08 dianggap indikasi model yang baik. Yang ketiga, comparative fit index. Menilai seberapa baik model cocok dibandingkan dengan model independen atau tanpa faktor. Nilai ini di atas 0,90 menunjukkan kesesuaian yang baik. Yang keempat, Tucker-Lewis Index mengukur efisiensi model yang dihipotesiskan dalam menjelaskan data. Nilai ini di atas 0,90 menunjukkan model yang sesuai. Validasi by known groups adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi validitas suatu instrumen dengan membandingkan skor antara kelompok-kelompok yang seharusnya berbeda berdasarkan teori atau hipotesis. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen dapat membedakan antara kelompok yang memiliki karakteristik atau kondisi yang berbeda, seperti jenis kelamin, usia, status kesehatan, atau tingkat pendidikan. Metodologi. Desain. Penelitian. Penelitian biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang mencakup berbagai kelompok. Misalnya, dalam penelitian kualitas hidup, peneliti dapat membandingkan skor antara pasien dengan kondisi kesehatan yang berbeda, misalnya hipertensi versus hipertensi dengan komplikasi, atau berdasarkan demografi tertentu, laki-laki versus perempuan. Analisis data, statistik deskriptif.
menghitung rata-rata dan deviasi standar untuk setiap kelompok. Uji statistik menggunakan analisis variance, ANOVA, atau t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok. Hasil dianggap signifikan jika nilai P kurang dari 0,05. Interpretasi. Hasil, jika instrumen menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok yang seharusnya berbeda, maka instrumen tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika tidak ada perbedaan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa instrumen mungkin tidak sensitif dalam mendeteksi perbedaan yang diharapkan. Contoh aplikasi dalam penelitian mengenai kualitas hidup menggunakan kuesioner SF36, uji non-group validity dilakukan untuk melihat apakah kuesioner tersebut dapat membedakan antara pasien hipertensi dan pasien dengan komplikasi lainnya. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok dalam beberapa domain, yang mengindikasikan bahwa kuesioner mungkin tidak efektif dalam konteks tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai validitas berdasar kriteria. Nah, validitas berdasar kriteria adalah jenis validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur atau misalnya tes atau kuesioner mampu memprediksi atau berkorelasi dengan hasil tertentu berdasarkan kriteria yang relevan di luar alat ukur tersebut. Umumnya dikenal dua tipe validitas berdasar kriteria, yaitu ada validitas prediktif dan validitas konkuren. Tipe yang pertama ada validitas prediktif. Validitas prediktif adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial lebih menekankan fungsi prediksi terhadap performance di waktu yang akan datang. Jadi artinya bila skor tes tersebut berkorelasi tinggi dengan skor performance yang hendak diprediksikannya, maka fungsi ukur tes tersebut valid. Tes potensi banyak yang digunakan dalam seleksi mahasiswa dengan dasar teori bahwa prestasi mahasiswa dalam belajar banyak dipengaruhi oleh potensi tersebut. Khusus dalam penggunaan tes untuk seleksi, perlu diperhatikan bahwa besaran koefisien validitas prediktif yang diperoleh sangat rentan terhadap terbatasnya variasi skor kriteria. Jadi, kriteria yang dapat mengakibatkan underestimasi terhadap validitas yang sebenarnya. Tipe yang kedua ada validitas konkuren. Validitas ini adalah skor tes yang mengukur kemampuan kognitif dapat dilakukan dengan menguji sejauh mana kesesuaian antara hasil ukur instrumen tersebut dengan hasil ukur instrumen lain yang relevan dan kualitas psikometriknya sudah teruji. Instrumen yang divalidasi dapat juga diuji kesesuaian fungsi ukurnya dengan ukuran-ukuran lain yang menggambarkan aspek yang diukur tersebut secara reliabel. Kesesuaian hasil ukur tes dengan hasil ukur kriteria validasinya dilihat dari besarnya koefisien korelasi antara tes yang divalidasi dan kriterianya. Jadi, tes dapat dianggap baik dan tes dapat dikatakan berfungsi untuk mengukur atribut yang bersangkutan jika koefisien validitas yang melebihi 0,30. Kita masuk pada estimasi reliabilitas. Dalam estimasi reliabilitas ini, kita akan menghitung menggunakan formula kode Richardson 20 atau KR20, formula kode Richardson 21 atau KR21, dan formula Rulon. Kita masuk pada formula kode Richardson 20. Reliabilitas pengukuran tes kemampuan kognitif dengan skor dikotomi diukur dengan formula kode Richardson 20 atau KR20. Koefisien KR20 merupakan rata-rata dari koefisien reliabilitas yang dihitung dari semua kombinasi dengan cara membelah dua tes yang mungkin dilakukan. Besaran koefisien reliabilitas KR20 juga dianggap mencerminkan sejauh mana kesetaraan isi item-item dalam tes yang bersangkutan. Berikut merupakan rumusnya, di mana S(x)2 merupakan varian scores, K sama dengan banyaknya item dalam tes, dan P merupakan proporsi subjek yang mendapat skor 1 pada suatu item.
Selain formula reliabilitas KR20, Kuder dan Richardson juga merumuskan formula estimasi reliabilitasnya yang ke-21 yang dikenal dengan nama KR21. Dalam penghitungannya menggunakan rata-rata harga P dari keseluruhan item, di mana rumusnya sebagai berikut. Bisa kita lihat di dalam PPT, dan keterangannya SX pangkat 2 sama dengan varian skor tes, K sama dengan banyaknya item dalam tes, dan P merupakan rata-rata proporsi subjek yang mendapat skor 1 pada suatu item. Baik, di sini bisa kita lihat contoh komputasi koefisien reliabilitas dengan KR20 dan KR21. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini di mana subjek di sini terdiri dari 10 orang. Dan ini yang 11011 ini merupakan jawaban benar yang dijawab oleh subjek-subjek ini. Nah, untuk yang X ini jumlah jawaban benar yang dijawab oleh subjek. Sedangkan X pangkat 2 ini jumlah jawaban tadi dipangkatkan 2. Nah, dalam KR di sini ditulis diketahui sigma atau jumlah P dalam kurung 1 kurang P. Nah, dalam tabel tadi sudah terdapat 1 dalam kurung 1 kurang P, di mana baris tersebut bisa kita jumlahkan dan akan mendapat 1,71. Sedangkan varian skor tes SX pangkat 2 itu 4,9 didapatkan dari Excel. Untuk K yaitu jumlah item, di mana jumlah item adalah 12. Nah, penyelesaiannya itu menggunakan rumus KR20, di mana ini yang di atas K per K kurang 1, jadi di sini jadi 12 per 12 kurang 1. Dan dalam kurung 1 kurang sigma P dalam kurung 1 kurang P yaitu 1,7 dan SX pangkat 2 yaitu 4,9. Nah, dijumlahkan semua ini mendapat 7,81 per 11 dan 7,81 per 11 dibahagi menjadi 0,71. Nah, yang kedua ini KR21 bisa kita lihat diketahui K yang merupakan semua item adalah 12 dan sigma P di sini bisa kita kembali ke tabel yaitu di mana sudah terdapat P dan barisnya sudah terdapat nomor-nomor yang bisa kita jumlahkan dan mendapat 7,7. Dan untuk P di sini yang merupakan rata-rata bisa kita membahagi sigma P bahagi dengan jumlah item atau K, di mana 7,7 bagi 12 sama dengan 0,642. Nah, bisa kita lihat pada penyelesaian di sini untuk rumus KR21 adalah K per K kurang 1 dalam kurung 1 kurang K dikali dengan rata-rata dan dalam kurung 1 kurang rata-rata tersebut per SX pangkat 2. Sehingga bisa kita lihat di sini K akan menjadi 12, jadi 12 per 12 kurang 1 dan dalam kurung 1 kurang 12 kali 0,642 dikali 1 kurang 0,642 per 49. Setelah kita jumlahkan ini akan mendapat 5,24 per 11 dan 5,24 bagi 11 akan menjadi 0,47. Nah, hasil komputasi kedua koefisien reliabilitas di atas tampak bahwa formula KR21 koefisiennya lebih kecil dibandingkan koefisien dengan formula KR20. Hal ini disebabkan oleh besarnya variasi tingkat kesukaran item dalam tes. Data dalam tabel di atas memperlihatkan heterogenitas varian item yang cukup besar
sehingga underestimasi terhadap reliabilitas yang sebenarnya dapat terjadi. Dibandingkan dengan formula KR20, formula KR21 lebih rentan terhadap adanya ketidaksetaraan varian item. Contoh di atas hanya menggunakan 12 item dalam tesnya. Jumlah ini sebenarnya sangat tidak layak untuk sebuah tes kemampuan kognitif. Dalam keadaan sesungguhnya, itemnya akan jauh lebih banyak dan subjeknya atau N akan jauh lebih besar. Nah, bila banyak item dalam tes berjumlah genap, tes dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang, sehingga akan ada pilihan formula lain untuk menghitung koefisien reliabilitas skor tes, yaitu formula Rulon. Dan formula ini bisa kita lihat rumusnya, RXXI sama dengan 1 kurang SD pangkat 2 per XX pangkat 2, di mana SD pangkat 2 sama dengan varian perbedaan skor kedua belahan, XX pangkat 2 sama dengan varian skor tes, dan D merupakan perbedaan skor kedua belahan tes. Nah, untuk contohnya sendiri, kita akan menggunakan bantuan SPSS, di mana digunakan data 12 item dalam tabel sebelumnya dengan membagi tes menjadi dua bagian masing-masing berisi 6 item, di mana bagian 1 berisi item nomor 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, sedangkan bagian kedua berisi item nomor 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, bisa kita lihat pada SPSS ini sudah terdapat data-data di dalam sini, di mana data-data di sini diambil dari tabel yang sebelumnya, dan di sini ditambah dengan variabel baru yaitu B1 sebagai skor tes yang merupakan penjumlahan dari 6 skor item. Nah, untuk B1 ini merupakan penjumlahan dari bagian 1, yaitu A1, A3, A5, A7, A9, dan A11. Nah, sedangkan untuk B2 merupakan penjumlahan dari B2, A2, A4, A6, A8, A10, dan A12. Nah, selain itu terdapat juga variabel D, di mana variabel D merupakan selisih antara B1 dan B2. Nah, sedangkan untuk variabel X merupakan jumlah dari B1 dan B2. Nah, setelah teman-teman selesai membuat semua variabel, kita akan mencari SD pangkat 2 yaitu varian D dan SX pangkat 2 yaitu varian X. Pertama, kita masuk pada menu Analyze, kemudian kita klik Deskriptif Statistik dan klik Deskriptif. Nah, pada box deskriptif yang muncul, pindahkan variabel D dan variabel X ke dalam kotak variables. Kemudian klik Option untuk menampilkan Deskriptif Option. Kemudian klik kotak Variance and klik Continue, dan terakhir klik OK. Setelah kita melakukan langkah tersebut, kita dapat melihat hasil akhir statistik deskriptif ini. Pada tabel ini memperlihatkan bahwa varian skor D adalah 1,789 dan besarnya varian skor X adalah 4,900. Nah, dengan demikian, koefisien reliabilitas Rulon untuk data ini adalah RXX1 sama dengan 1 kurang 1 per 89 1,789 per 4,900, dan hasilnya adalah 0,635. Koefisien reliabilitas dengan formula Rulon yang dihasilkan pada contoh di atas ternyata lebih rendah dibandingkan koefisien yang dihitung oleh formula KR20. Namun, lebih tinggi dibandingkan koefisien reliabilitas yang dihitung dengan formula KR21.
Hal itu dikarenakan formula Rulon tidak rentan terhadap heterogenitas, tingkat kesukaran item, namun rentan terhadap ketidaksetaraan kedua bagian tes. Nah, kita masuk pada makna koefisien reliabilitas. Contoh hasil komputasi sebelumnya menghasilkan koefisien-koefisien reliabilitas yang belum dapat dikatakan memuaskan. Artinya, hasil ukur tes yang bersangkutan nampak dari variasi skor subjek, namun banyak menampakkan variasi skor yang sesungguhnya karena masih banyak dipengaruhi variasi error pengukuran. Guna tujuan prediksi dan diagnosis individual, sebenarnya setiap tes dituntut untuk mampu menghasilkan skor yang memiliki koefisien reliabilitas yang setinggi mungkin. Wells dan Wallach mengatakan bahwa tes standar yang memiliki koefisien konsistensi internal minimal 0,900. Tes yang bukan high stake tetap harus memperhatikan koefisien konsistensi internal paling tidak 0,800 atau 0,850. Dalam memaknai koefisien reliabilitas, perlu diketahui bahwa keterpercayaan itu bersifat relatif, sehingga memaknai koefisien reliabilitas pun bersifat relatif. Hal ini tergantung kepada pemakai tes itu sendiri untuk menentukan apakah koefisien reliabilitas skor yang diperoleh sudah cukup memuaskan untuk keperluannya atau tidak. Kemudian kita masuk ke bagian ekor standar dalam pengukuran. Pembahasan pertama adalah mengenai konsep dasar ekor. Bagian dari distribusi data yang terletak jauh dari pusat atau rata-rata disebut ekor. Nah, mengapa ekor standar itu penting? Karena yang pertama adalah memahami variabilitas. Ekor standar membantu kita memahami seberapa bervariasi data kita. Jika ekornya panjang, artinya ada banyak data yang jauh dari rata-rata yang mungkin menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi data tersebut. Kemudian deteksi outlier. Data yang sangat jauh dari rata-rata atau terletak di ujung ekor disebut dengan outlier. Ekor standar membantu kita mengidentifikasi outlier ini. Kemudian membuat keputusan. Dalam berbagai bidang, mulai dari statistik hingga keuangan, pemahaman tentang ekor standar sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, dalam investasi, kita perlu mempertimbangkan resiko yang diwakili oleh ekor distribusi keuntungan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian jenis-jenis ekor. Ada dua, yaitu ekor tebal dan ekor tipis. Ekor tebal yaitu jika banyak data terletak di ujung-ujung distribusi, ekornya dikatakan tebal. Ini menunjukkan variabilitas yang tinggi. Nah, jika ekor tipis itu sedikit data terletak di ujung-ujung distribusi, ekornya dikatakan tipis. Ini menunjukkan variabilitas yang rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai visualisasi ekor standar. Ekor standar paling mudah divisualisasikan dengan menggunakan grafik seperti histogram atau kurva normal, seperti gambar di bawah ini. Kemudian contoh penerapannya. Yang pertama, pengukuran kualitas produk. Nah, jika sebuah pabrik memproduksi baut, ukuran baut yang dihasilkan tidak akan persis sama. Ekor standar membantu kita memahami seberapa besar variasi ukuran baut tersebut. Jika ekornya terlalu tebal, artinya banyak baut yang tidak sesuai standar. Kemudian analisis keuangan. Dalam pasar saham, return investasi memiliki distribusi dengan ekor tebal. Ini berarti ada kemungkinan terjadinya fluktuasi harga yang sangat besar, baik positif maupun negatif. Jadi, ekor standar adalah konsep penting dalam statistik yang membantu kita memahami sebaran data. Dengan memahami ekor standar, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengidentifikasi potensi masalah dalam berbagai bidang.